sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz, yang artinya bergetar arsy ar-Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi malam ini saya akan menyampaikan tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kita beri tema secara umumnya adalah pemimpin yang dimuliakan oleh Islam karena memuliakan Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermula Islam ataupun masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair bersama 12 orang dari kota Madinah yang sudah masuk Islam. Kalau sedikit saya mengulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah kepada penduduk yang tinggal di kota Madinah bermula dari 6 orang. Dari 6 orang ini diantaranya ada yang namanya As'ad bin Zurarah. 6 orang ini masuk Islam dan menyampaikan komitmennya kepada Rasulullah untuk menyampaikan Islam di kota Madinah. Setahun kemudian bertambah menjadi 12 dari 6. Berapa Bapak Ibu? 12. Dari semula 6. Boleh dikata selama 1 tahun itu 1 orang mendapatkan 1 orang yang masuk Islam. Sehingga jumlahnya 12. 12 orang ini membaiat ataupun melakukan baiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang namanya Aqabah, 12 orang. Sehingga baiat ini karena tempatnya di Aqabah disebut dengan baiat Aqabah. 12 orang ini berjanji 6 hal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Sughra, wusta, Aqabah. Di mana tempatnya itu Bapak Ibu? Mina, Arafah, Muzdalifah. Mina ya. Ya, lempar sughra, wusta, Aqabah ataupun kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 12 orang yang datang dari kota Madinah, mereka membaiat ataupun melakukan baiat, janji. Alama nubayyi'uka ya Rasulullah. Kami membaiatmu atas apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sebutkan 6 hal. Pertama, jangan syirik. Kedua, jangan mencuri. Ketiga, jangan berbuat zina. Keempat, jangan mengada-ada. Maksudnya mengada-ada ini menyampaikan sesuatu bohong. Yang kelima, jangan bunuh anak. Yang keenam, jangan berbuat maksiat. Nah, kalian berjanji untuk seperti itu. Kami membaiat engkau ya Rasulullah untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak membunuh anak, dan tidak berbuat maksiat. 12 orang dari kota Madinah. Lalu 12 orang ini kembali ke kota Madinah untuk mensyiarkan Islam. Namun Rasulullah menugaskan sahabat bernama Mus'ab bin Umair untuk menemani 12 orang ini menyebarkan Islam lebih luas lagi di kota Madinah. Mus'ab adalah merupakan duta besar pertama di masa Islam. Mus'ab bin Umair. Dia dikenal saat itu sebagai Muqri. Muqri itu yang hafal Al-Quran, yang paham tentang tafsirnya ataupun paham tentang Al-Quran dan menguasai tafsirnya. Jadi Al-Quran 30 juz itu hafal. Istilahnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sampaikan kepada Mus'ab, hafal. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Saya terus mencoba jika menyebut sahabat ini tak lupa menyebutkan radhiyallahu anhu. Maka berangkatlah 12 orang ini
dengan seorang yang ditugas oleh Rasulullah dari Mekah, Mus'ab bin Umair. 12 orang dari Madinah. Rasulullah tugaskan satu dari Mekah. Berangkatlah mereka. Nah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tinggal di rumah sahabat dari kota Madinah namanya As'ad bin Zurarah. Tinggallah di rumah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama setahun atau masa setahun ini Mus'ab bin Umair berdakwah, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan tafsir daripada Al-Qur'an, berusaha mengajak orang untuk memahami Al-Qur'an, sehingga dalam setahun itu bertambah menjadi 73 orang yang masuk Islam. Setahun pertama hanya 6 orang yang tambah ya. Pada tahun berikutnya, setahun kemudian 73, sekitar 70-an lah. Ada 2 orang wanita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana Sa'ad bin Mu'adz yang Pak Ustaz sampaikan tadi? Nah, Sa'ad bin Mu'adz masuk di masa yang setahun ini, setahun kedua. Di mana ada kegerahan daripada atau kegelisahan daripada Sa'ad bin Mu'adz dengan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair yang tinggal di rumah, ada hubungan kerabat dengan As'ad bin Zurarah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz sudah mulai gelisah dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Pendatang nih, gitulah istilahnya ya Pak. Pendatang dibawa pula ajaran baru menurut Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia berharap dan berkeinginan agar Mus'ab bin Umair ini meninggalkan kota Madinah, balik ke tempat asalnya. Meninggalkan agama yang mana orang-orang Madinah ketika itu memeluknya dan membawa agama yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Ini sudah gelisah. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu pembesar, salah satu pemimpin kabilah, salah seorang bangsawan, maka kata-katanya berpengaruh, ucapannya mempengaruhi. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun mengambil tindakan. Benci dia terhadap apa yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, benci dia terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, sehingga dia ingin marah dan menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu mulanya Bapak Ibu. Mulanya tidak suka. Nanti ujungnya suka. Ada pepatah Arab mengatakan habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Cintailah seseorang sekedarnya, karena bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang engkau tidak sukai. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Marahlah, bencilah kepada orang sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat orang yang kau benci itu menjadi orang yang kau cintai. Nah, ingatlah ibu-ibu, bapak-bapak masa-masa dulu ya, ketika belum nikah ya. Wah, tak suka, ujung-ujungnya suka. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebencian mulanya Sa'ad bin Mu'adz terhadap Mus'ab bin Umair. Namun ia ingin menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair ini enggak enak dengan saudara ataupun kerabatnya As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah kerabat Sa'ad bin Mu'adz. Tak enak nampaknya kalau saya menyampaikan langsung amarah saya kepada Mus'ab bin Umair. Enggak enak saya dengan kerabat saya. Maka Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Usaid bin Hudayr. Banyak nama sebut ke Bu. Pak. Ada Mus'ab bin Umair, ada Usaid bin Hudayr. Jangan terbalik. Mus'ab dari Mekah, Usaid dari Madinah. Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Usaid, Said, kata orang Pekanbaru, bukan kata orang Arab. Kalau kata orang Arab, ya Usaid, pakai iya. Kalau kata orang baru, Said. Nah, gitu. Ya Usaid, engkau tahu Mus'ab itu tinggalnya di rumah As'ad, sementara As'ad adalah kerabatku. Maka aku tidak bisa menyampaikan kemarahanku kepada Mus'ab. Aku minta tolong kepadamu, ini sama-sama
pimpinan kabilah, nama kabilahnya Bapak Ibu, Bani Abdul Ashhal. Kau sampaikan kepada Mus'ab untuk dia membawa agamanya balik ke kota Mekah dan tinggalkan agama yang kita punya di sini. Larang dia untuk menyebarluaskan apa yang dia bawa. Baik, kata Usaid bin Hudhair dengan membawa tombak. Marah wajahnya Bapak Ibu. Untuk menjumpai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang sedang duduk santai dengan As'ad bin Zurarah. Datanglah dia. As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, itu yang datang adalah salah satu pimpinan kabilah besar di kota Madinah. Oh gitu. Jadi harus tahu dulu latar belakangnya. Ya, sehingga bagaimana seseorang menyampaikan kalimat ataupun kata-kata kepada orang yang datang ini. Kalaulah orang yang datang itu bangsawan, jadi bahasanya ada bahasa tertentu. Makanya Mus'ab bin Umair ini pilihan Nabi besar Muhammad SAW sebagai duta besar yang hafal Al-Quran, tahu bagaimana berinteraksi. Kalau seumpamanya bangsawan begini, kalau seumpamanya tahu Mus'ab bin Umair, dan itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Mus'ab sehingga Rasulullah SAW memilihnya untuk menjadi duta besar. Datang dengan amarah Usaid bin Hudhair. Sampailah. Lalu Usaid bin Hudhair mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, jangan terbalik. Usaid mengatakan kepada Mus'ab, gitu aja lah. Ujungnya sama soalnya, satu Hudhair, satu Umair. Kata Usaid bin Hudhair kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, berhenti engkau dari apa yang engkau lakukan. Tinggalkan kota Madinah, balik ke kampung. Marah itu Bapak Ibu. Mus'ab dengan tenang gitu Bapak Ibu. Kalau menghadapi orang marah itu jangan marah juga. Bendera nggak akan naik ke atas kalau masing-masing keras. Enggak. Tapi salah satu keras, salah satu lembut. Maka naiklah bendera itu. Maka ketika amarah begitu tinggi, Mus'ab bin Umair santai aja bro. Santai aja. Tapi bukan itu yang dikatakan, itu saya yang mengatakannya. Suasana hatinya santai. Karena suasana hati itu penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Penuh dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Makin benci seseorang kepada kita, makin sayang kita kepada dia. Bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Makin benci seseorang itu kepada kita, makin sayang kita kepada dia. Karena itu kan penyakit. Ada orang punya penyakit, datang ke dokter. Terus dokter mengatakan, sakit apa? Sakit kepala, pergilah sana. Tugas dokter itu memberitahu kepada yang sakit bagaimana caranya supaya sembuh. Maka ketika ada orang sakit minta berobat ke seorang dokter, maka harus dia minimal wajah ini, kalau Arab itu menyebutnya basyashah. Basyashah itu ceria. Seperti Bapak Ibu melihat wajah saya lah. Ini orang sakit datang ke dokter. Dan memang itu tempatnya. Ini ada orang yang bermasalah pada akhlaknya, datang kepada ustadz. Itu tempatnya. Jangan malah salahkan. Kan begitu. Makin bobrok akhlak seseorang, harusnya, mohon maaf, saya ini sebagai ustadz harus lebih sayang kepadanya. Karena bukan kita membenci orangnya, namun akhlaknya yang harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair santai. Maka Mus'ab bin Umair menyampaikan kepada Usaid yang penuh dengan emosi, "Halla tajlis ukallimak." Bolehkah engkau duduk sejenak untuk kemudian saya menyampaikan sesuatu kepadamu? Halla tajlis ukallimak. Duduklah sejenak. Orang yang duduk itu beda posisinya dengan orang yang berdiri. Seseorang yang marah ketika dalam posisi berdiri dianjurkan untuk duduk. Masih juga marah, rebahan. Kalau sudah rebahan, cobalah mau marah gimana dia. Mulutnya aja yang bersuara. Badannya nggak bisa mukul. Tapi kalau berdiri, posisi untuk memukul itu
dekat. Bawa duduk. Masih marah juga, rebahan lagi. Masih juga wudhu. Masih juga mandi. Masih juga lompat Sungai Siak. Maksud saya, posisi berdiri itu dalam keadaan emosi sangat mengundang untuk lebih emosi. Maka Mus'ab bin Umair yang cerdas luar biasa. Minta kepada Usaid duduk. Kalau yang saya sampaikan ini baik dan engkau menerimanya, alhamdulillah. Namun jika yang saya sampaikan ini tak kau terima, maka saya akan berhenti dan saya akan balik. Nah, begitulah. Oh iyalah kalau begitu, kata Usaid. Diletaknya tombak, lalu dia duduk bersama Mus'ab bin Umair. Itu sudah mulai reda emosi itu karena sudah duduk. Tombak pun sudah diletak di tempat yang lain. Kan posisi duduk beda dengan posisi berdiri. Lalu Mus'ab bin Umair menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. As'ad bin Zurarah dalam riwayat itu disampaikan melihat wajah Usaid bin Hudayr itu berubah. Nampak cahaya Islam itu masuk ke dalam dirinya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu nampak dari wajah. Memang nampak dari wajah. Ternyata Allah berkehendak Usaid bin Hudayr puas dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Amarahnya mereda, bahkan tenang. Lalu kemudian Usaid bin Hudayr, salah satu pemimpin dari kabilah Bani Abdul Ashhal, kabilah yang juga besar di kota Madinah, mengatakan, bagaimana caranya supaya saya seperti kalian? Maksudnya masuk Islam. Kata Mus'ab bin Umair, mandi, berwudu, lalu engkau ikuti saya. Benar Bapak Ibu, sekejap Allah berkehendak. Yang semulanya datang dengan penuh amarah, tenang, kemudian wajahnya ini berubah menjadi wajah seseorang yang sayang. Dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usaid berpikir, saya ini diutus Sa'ad bin Mu'adz untuk marah-marah kepada Mus'ab. Ternyata saya sudah masuk Islam. Gimana caranya menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz? Karena sahabat yang kita ceritakan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tingkat kepemimpinannya lebih tinggi dari Usaid bin Hudayr. Nah, gimana ya caranya? Maka Usaid bin Hudayr kembali menjumpai Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz memperhatikan wajah Usaid ini berbeda dengan waktu dia pergi. Saat datang, macam ini kok berubah wajahnya. Bukan wajah orang yang marah lagi. Usaid datang dan Sa'ad bin Mu'adz bertanya, gimana hasilnya? Jadi Usaid bin Hudayr ini Bapak Ibu, dia berpikir bagaimana caranya Sa'ad bin Mu'adz bertemu dengan Mus'ab bin Umair untuk melampiaskan kemarahannya. Bagaimana caranya? Itu cara Usaid bin Hudayr yang sudah masuk Islam. Ingin orang yang ada bersamanya juga masuk Islam. Itu bentuk kontribusi sebagai seseorang yang baru masuk Islam. Maka Usaid katakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang kita ceritakan ini, wahai Sa'ad, kerabatmu As'ad bin Zurarah itu akan diserang oleh salah satu kabilah. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Jadi cara Usaid bin Hudayr bagaimana Sa'ad ini datang menjumpai saudaranya. Dia akan ketemu dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tapi caranya, kerabatmu akan diserang oleh salah satu kabilah. Kalau engkau tak datang untuk menyelamatkannya, habislah. Nah, gitu kalau saya bahasakan. Oh, Sa'ad bin Mu'adz membawa tombak. Dia tetap marah kepada Mus'ab bin Umair. Tapi dorongan datang itu bukan dorongan datang marah kepada Mus'ab bin Umair karena tempatnya di tempat kerabatnya. Datanglah dia dengan membawa tombak juga. Jadi alat ini kan nakut-nakuti nih Pak.
Ya kan? Kalau orang marah dia bawa sesuatu itu kan menakut-nakuti. Sa'ad bin Mu'adz pun menjumpai Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurarah. Dari kejauhan itu ketika melihat aman-aman aja mereka, tak ada bentuk serangan nampaknya. Kan kalau orang akan diserang itu nampak dari gelagatnya, kesiapan dan mungkin kekhawatiran. Dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini bahasa saya, Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nampaknya saya dikerjain sama Usaid bin Hudayr nampaknya. As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab, "Ya Mus'ab, sesungguhnya yang datang ini adalah salah satu pemimpin besar kabilah di kota Madinah. Andai dia masuk Islam, maka orang-orang yang membersamainya akan masuk Islam." Artinya dia itu kepala kabilah. Kalau dia masuk Islam, maka kabilahnya akan masuk Islam. Itu kata As'ad bin Zurarah, karena dia tahu kan, dia tinggal di kota Madinah dan merupakan kerabatnya. Datang Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, bawalah agamamu ke kampung dan biarkan agama kami berada di sini. Cukuplah apa yang engkau lakukan, jangan engkau sebarkan lagi pemahamanmu dan agama yang engkau peluk." Dengan tenang, seperti Usaid tadi, Mus'ab bin Umair mengatakan, "Halla tajlis ukallimak?" Bolehkah engkau duduk sejenak? Saya menyampaikan sesuatu. In radita, kalau engkau ridho, engkau terima apa yang saya sampaikan ini baik, maka terimalah. Andai tidak, saya siap untuk meninggalkan apa yang saya lakukan ini. Duduk tuh Pak Sa'ad bin Mu'adz. Ketika duduk, sebagaimana Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan ajaran Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang diajarkan dan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi senjatanya apa Bapak Ibu? Senjatanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, itu yang disampaikan. Rasulullah mengajak untuk beriman kepada Allah, langit, bumi dan lain sebagainya, ciptaan Allah SWT, itu disampaikan. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun nampak dari wajahnya, kata As'ad bin Zurarah, mulai cahaya Islam itu masuk ke dalam dirinya, hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya, hingga Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, bagaimana caranya supaya saya seperti kalian? Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, engkau mandi, berwudu, lalu kemudian ikuti apa yang saya katakan. Sekejap itu hati ini berubah. Maka kan kita diajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang artinya, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati itu dalam riwayat dikatakan seperti air yang mendidih dengan tingkat derajat tinggi. Gelembung-gelembung itu Bapak Ibu. Nah hati kita itu seperti itu. Cepat bolak-baliknya. Maka doanya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu berada dalam agamamu. Nah ini Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Semula dia marah dan menyampaikan kemarahannya, meluapkan kemarahannya. Namun dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan kata-kata yang baik, menyentuh hatinya, akhirnya ia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, nah ini dia. Apa yang bisa saya berikan untuk Islam? Kita langsung memikirkan apa yang bisa saya kontribusikan. Usaid bin Hudayr tadi berhasil kan? Sa'ad bin Mu'adz jumpa dengan Mus'ab bin Umair, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Itu kontribusinya. Ini saya harus usahakan Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam. Masuk Islam. Baliklah Sa'ad bin Mu'adz, dilihat oleh Usaid bin Hudayr. Lain pula wajah kawan ini dengan waktu dia pergi, nampak ceria.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu juga berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudhair ini salah satu penduduk kota Madinah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu lah sebab masuk Islamnya dua pemimpin besar kabilah Bani Abdul Ashhal. Mus'ab bin Umair masuk Islam atas ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala itu akan terus mengalir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pahalanya akan terus mengalir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair mendapatkan pahala atas dua sahabat yang masuk Islam ini. Rasulullah pernah berkata, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Riwayat lain, khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu. Engkau menjadi sebab hidayah seseorang itu lebih baik daripada humurun ni'am. Ni'am artinya onta, humur merah. Jadi ada onta merah dulu, ini harta paling mahal ya bagi orang-orang Arab saat itu. Seseorang menjadi sebab hidayah satu orang, maka itu lebih baik daripada harta tadi yang tinggi nilai. Bahkan riwayat lain mengatakan lebih baik dari wilayah yang disinari oleh matahari. Kan luas begitu Bapak Ibu. Namun kita menjadi sebab seseorang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di sini bukan hanya masuk Islam. Tapi hidayah di sini menurut saya juga orang yang tak pernah sholat karena kita dia sholat itu adalah hidayah. Orang yang tak pernah sholat ke masjid karena kita dia sholat ke masjid itu hidayah dan pahalanya besar. Orang yang tak pernah ke masjid kita ajak akhirnya dia sholat ke masjid. Dia ajak lagi orang lain juga sholat ke masjid. Seterusnya. Itu pahalanya terus mengalir kepada orang yang pertama. Ini yang saya sebut dengan MLP. Multi level pahala. Bukan MLM. Multi level marketing. Tapi multi level pahala mengalir terus. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengumpulkan kabilahnya. Nah, itu hebatnya pemimpin ini kalau baik. Tapi kalau jahat juga mengerikan. Pemimpin yang baik, inilah contohnya Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah mengucapkan syahadah, dia punya power. Karena dia pemimpin kabilah. Powernya ini dia gunakan untuk kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Bentuk kontribusinya terhadap Islam, dia kumpulkan kabilahnya. Lalu dia katakan, ma ra'yukum bi? Menurut kalian bagaimana tentang saya? Testimoni dulu. Saya ini bagaimana menurut kalian? Oh, pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa menjadi teladan. Pujian semua. Memang begitu adanya. Bukan karena dia pemimpin akhirnya dipuji-puji. Enggak, memang begitulah adanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka mereka menjawab, engkau adalah pemimpin yang baik, engkau adalah teladan yang bisa diikuti. Baik, kalau begitu, inna rijalakum wa nisa'akum, sesungguhnya laki-laki dari kalangan kalian, perempuan dari kalangan kalian, tak boleh berbicara dengan saya hingga kalian mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeri kan Pak? Kalau Usaid bin Hudhair dengan perantara, tak langsung saat masuk Islam lah, mantap masuk Islam itu. Enggak begitu, tapi melalui Mus'ab bin Umair. Tapi Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin utama kabilah Bani Abdul Ashhal mengajak kabilah masuk Islam. Tidak terbenam matahari di hari itu kecuali seluruhnya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kabilah Bani Abdul Ashhal membenarkan apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan yang kedua, kabilah Bani Abdul Ashhal ini percaya dengan pimpinannya Sa'ad bin Mu'adz yang dikategorikan adalah orang baik.
Nah, Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian terjadinya baiat Aqabah yang kedua. Itulah masuk Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudzair dan beberapa sahabat lainnya dari Al-Ansar, dari Madinah, Khazraj ataupun Aus, berjumlah sekitar 73. Tambah 2 orang wanita membaiat ataupun melakukan baiat Aqabah yang kedua. Yang isinya sekitar 5 kalau saya tidak salah ataupun kalau saya ingat. Pertama itu al-sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal, untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun lemah. Wa 'ala nafaqati fi al-'usri wal yusr, untuk berinfak dalam keadaan sulit ataupun senang. Wa an taqulu fillahi la takhafuna lawmata la'im, berkata benar dan tidak takut atas celaan orang-orang yang mencela. Dan yang kelima, yang keempat saya lewati dulu sebelum saya ingat. Yang kelima itu adalah wa antansuruni wa tamna'uni idza qadimtu alaikum kama tamna'una atau tansuruna anfusakum wa amwalakum wa ahlakum. Artinya begini, kalian berjanji untuk menolong saya, untuk menjaga saya jika saya datang ke kota Madinah. Jika saya datang ke kota Madinah, sebagaimana kalian menjaga diri kalian, menjaga harta kalian, menjaga keluarga kalian. Nah, itu isi baiatnya yang didengar oleh Sa'ad bin Mu'adz. Semenjak itu Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz ini kuat memegang janji yang sudah diucapkan. Maka kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun shadaqu ala ma'ahadullah alaih. Ada orang-orang yang jujur dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Maka Bapak Ibu, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, maka Sa'ad bin Mu'adz bahkan seluruh warga dari kabilah Bani Abdul Ashhal ini rela berkorban dengan jiwa dan raga. Dan itu terbukti ketika perang Badar. Tahun kedua, apa peran Sa'ad bin Mu'adz? Kan kita katakan dia tadi adalah salah satu pemimpin, bahkan pemimpin utama dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Jadi di kabilah Bani Abdul Ashhal ini masuk Islam, ada satu orang yang tak masuk Islam. Mada nampaknya orang itu, Pak. Namanya Usairim. Namanya Usairim, mohon maaf. Ini sahabat juga radhiyallahu anhu. Dulunya sebelum masuk Islam. Jadi memang di antara warga itu ada yang satu yang tak masuk, namanya Usairim. Amru bin Thabit bin Qais, dikenal dengan nama Usairim. Satu orang ini tak masuk Islam. Saya ceritakan satu orang ini dulu, yang tak masuk Islam atas ajakan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika perang Uhud, dia cari orang-orang dari kabilahnya Bani Abdul Ashhal. Dia cari Sa'ad bin Mu'adz tak ada, Usaid bin Hudzair tak ada, warga dari kabilah Bani Abdul Ashhal tak ada. Lalu dia tanya, kemana orang-orang ini? Kok tak ada semua? Mereka semua ikut dalam perang Uhud. Dia masih kafir itu Bapak Ibu. Semua, iya semua. Hanya kau aja tak pergi. Maka dari itu Usairim ini akhirnya masuk Islam. Ikut dia perang Uhud. Mati dia. Mohon maaf, syahid dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jikalah saya nanti mati, maka seluruh harta saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang berbuat jahat. Maksud saya, jangan kecilkan orang berbuat maksiat. Tetap sayangi. Ya. Bisa jadi dialah yang lebih dulu masuk surga. Betul Pak ya? Karena kita tak menjamin kan? Tak tahu kita ini, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kan Rasulullah pernah bersumpah itu. Wallazi nafsi biyadi. Rasulullah bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya salah satu dari kalian ada yang berbuat perbuatan penduduk surga, namun ketika di akhir hidupnya dicatat dia sebagai penduduk neraka. Demi Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada di antara kalian ini yang berbuat perbuatan penduduk neraka, namun di akhir hidupnya menjelang sejengkal kematiannya dia tercatat sebagai penduduk surga.
Maka kita terus berharap jangan mengklaim diri sebagai orang paling benar dan jangan suka menyalahkan orang karena tak tahu akhir hidup masing-masing kita. Usairim ini ikut perang, syahid di jalan Allah. Maka ada sahabat yang bertanya, Abdurrahman bin Auf, siapakah orang yang tidak pernah sholat tapi dia masuk surga? Dia Abdurrahman bin Auf tanya itu Pak kepada para sahabat, siapakah orang yang tidak pernah sholat dia tapi masuk surga? Itulah dia itu namanya Pak Usairim. Tak pernah sholat. Dia ucapkan syahadah, ikut perang, syahid, belum sempat sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun wa ajrun kabirun. Amal sedikit pahalanya besar. Ya kan belum sholat, belum apa-apa, belum zakat, belum infak, belum haji, belum banyak belumnya. Utamanya belum sholat. Tapi Allah mencatat dia sebagai syahid di jalan Allah pada perang Uhud. Kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ketika perang Badar, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat Muhajirin, para sahabat Al-Ansar. Utamanya untuk Al-Ansar. Karena Muhajirin itu yang bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika perang Badar, mau tak mau harus membela Nabi bersama sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Ansar dalam perjanjian tadi Bai'at Al-Aqabah, wa antamna'uni wa tansurini idza qadimtu ilaikum. Kalian menolong saya, menjaga saya jika saya ke tempat kalian. Badar itu di luar kota Madinah. Badar tempatnya di luar kota Madinah. Rasulullah katakan baiat tadi, kalian menolong saya, menjaga saya jika saya pergi ke tempat kalian. Mana tempat kalian itu? Madinah. Jadi secara kewajiban baiat tidak ada. Itu kata Syekh Badr Al-Mishari, pakar sirah dari kota Mekah. Secara kewajiban baiatnya nggak ada. Karena baiat itu, janji itu ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Di luar kota Madinah tak ada kewajiban untuk menjaga, membela. Maka Rasulullah SAW setelah mendengarkan jawaban dari utusan Muhajirin, udah jelas itu. Lalu Rasulullah sampaikan lagi, asyiru alayya ayyuhan nas. Diam. Asyiru alayya ayyuhan nas. Diam. Asyiru alayya ayyuhan nas. Maksudnya sampaikan pendapat kalian. Kan udah tadi. Miqdad bin Al-Aswad dari kalangan Muhajirin. Diam. Sampaikan pendapat kalian sampai 3 kali. Jadi Sa'ad bin Mu'adz merasa kayaknya Rasulullah ini meminta pendapat saya ini. Kenapa? Karena dari kalangan Al-Ansar yang tinggal di kota Madinah, perang di Badar. Maka merasalah Sa'ad bin Mu'adz, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau mengarahkan ke kami ini ya Rasulullah pertanyaan ini. Maka Rasulullah katakan, bala, benar. Saya tujukan ini kepada kalian wahai kalangan Al-Ansar. Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan dengan Sa'ad bin Ubadah namanya. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang menyampaikan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ketika Rasulullah menyampaikan, sampaikan pendapat kalian, sampaikan pendapat kalian, sampaikan pendapat kalian. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, saya jarang-jarang bawa kertas ini, apalagi baliknya bekas, kertas bekas. Karena ini ungkapan kata dari seorang pemimpin yang membawa kabilahnya. Ya Rasulullah, laqad amanna bik wa saddaqnak. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Kami telah mempercayamu, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi apa yang engkau bawa itu adalah benar. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana, dan kami telah memberikan kepadamu janji kami. Famdi ya Rasulullah, lanjutkan ya Rasulullah, lima aradta, atas apa yang engkau inginkan. Fanahnu ma'aka, sesungguhnya kami bersama engkau ya Rasulullah. Itu yang dinanti oleh Nabi Muhammad SAW, dukungan, sokongan dari kalangan Ansar. Fanahnu ma'aka ya Rasulullah, kami bersamamu ya Rasulullah.
Wallazi ba'atsaka bil haq. Ini sumpah. Demi yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahra fakhuttahu lakhutnahu ma'aka. Kalaulah engkau mengarungi laut ini, maka kami akan ikut mengarungi laut itu bersamamu ya Rasulullah. Ma taqallafa minna rajulun wahid. Tak ada satupun orang yang tak ikut. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan. Sesungguhnya kami tidaklah benci untuk bertemu dengan musuh besok. Inna la suburun fil harbi. Inna la suburun fil harbi. Bukan la sabirun, bukan la sabirun, bukan. Namun la suburun itu tingkat kesabaran lebih dari kata sabar. Jadi subur, jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu, lain yang diucapkan, lain pula maknanya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan inna la suburun fil harbi. Kami orang yang sabar dalam peperangan, suduqun fil liqa, jujur ketika berhadapan dengan musuh, wa la'allallah yurika minna ma taqarru bihi 'ainuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada engkau dari kami apa yang membuat engkau senang ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi kalimat ini bisa kita ambil, Pak. Kita melaksanakan ibadah itu la'allallah yuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minna ma taqurru bihi ainuka. Semoga yang kita lakukan ini membuat engkau senang ya Rasulullah. Kita berkumpul di sini untuk mendengarkan pengajian setiap malam ataupun setiap maghrib. Sesungguhnya kita lakukan ini agar engkau senang ya Rasulullah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita ini, mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad, mengkaji tentang tafsir hadis dan lain sebagainya, maka itu akan membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang. Masjid ramai dengan jamaah membuat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diinginkan oleh Sa'ad. Yang kami lakukan ini agar engkau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat apa yang kami lakukan ini membuat engkau senang ya Rasulullah. Maka penekanan terakhir dari Sa'ad bin Mu'adz, fasir ala barakatillah. Maka lanjutkan ya Rasulullah atas dasar harapan mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam riwayat itu, nampak wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, berseri. Lalu Rasulullah katakan siru wa abshiru, maka bergeraklah dan kabar gembira, fa innallaha wa'adani ihda ta'ifatain. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku dua hal. Pertama, kemenangan ataupun syahadah. Jadi umat Islam itu enggak ada istilahnya kalah. Kalau tak syahid, menang. Kalau tak menang, syahid. Nah itu yang kita lihat Khalid Nabhan. Ruh yang dikenal dengan ruh, soul of the soul. Betul saya sebut gitu. Soul of the soul gitu ya Bapak Ibu. Khalid Nabhan yang memeluk cucunya ketika cucunya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengatakan ruh ini adalah ruh saya. Allah berkehendak dia pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wajahnya pun tersenyum. Sehingga saat ini Allah pertemukan antara kakek yang sayang kepada cucunya yang dua-duanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, pertemukan insyaallah di surganya. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah peran dari Sa'ad bin Mu'adz dalam perang Badar, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, dan terjadilah kemudian perang Badar yang kita tahu semua pada kajian sirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.